Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cahyo. Saya adalah mahasiswa IAI Kosinatul Ulum Blora, kelas A3 ekstensi atau LK semester 3. Pada kesempatan saat ini saya akan menerangkan tentang materi Toharoh. Sebelum menerangkan tentang materi Toharoh, kita awali dengan bacaan Bismillah dahulu supaya apa yang kita peroleh pada hari ini dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita langsung saja tentang pembahasan materi Toharoh. Pengertian Toharoh atau bersuci. Apa sih Toharoh itu? Toharoh berasal dari bahasa Arab yang berarti bersuci. Bersuci dilakukan untuk mensucikan diri dari hadas dan najis. Istilah ini kemudian digunakan dalam keseharian sebagai kegiatan bersuci. Kegiatan bersuci dari najis ini meliputi mensucikan badan, pakaian, tempat, dan lingkungan yang menjadi tempat segala aktivitas kita. Ketentuan Toharoh atau bersuci meliputi kesucian lahir dan batin, artinya suci badan dan batin. Bersuci mengajarkan kepada umat Islam untuk menjaga kebersihan badan dan hati. Toharoh atau bersuci memiliki kedudukan sangat penting bagi kehidupan manusia. Mengapa? Karena sebagian besar ibadah dalam Islam mensyariatkan dilaksanakan dalam kegiatan suci. Dengan kita menjaga kesucian dan kebersihan badan, seorang muslim akan terhindar dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh kotoran yang menempel di tubuh. Keutamaan Toharoh bersuci dijelaskan dalam hadis, yaitu dari Abu Malik al-Asy'ari. Beliau berkata, Rasulullah bersabda, bersuci adalah setengah dari iman. Pada hadis tersebut dijelaskan bahwa kebersihan merupakan sebagian dari iman. Belum sempurna keimanan seorang muslim jika belum juga menjaga kebersihan diri dan lingkungannya. Maka kita hendaknya senantiasa menjaga kebersihan dan kesucian agar ibadah kita menjadi sah. Selanjutnya, macam-macam Toharoh atau bersuci. Toharoh atau bersuci ada beberapa macam. Toharoh bersuci yaitu bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Toharoh bersuci dari hadas. Hadas secara bahasa berarti peristiwa, atau istilahnya hadas yaitu keadaan jika suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak diperolehkan beribadah. Hadas juga terbagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang yang dapat disucikan dengan berwudu atau tayamum. Pada keadaan tertentu, dalam keadaan apa yang dapat membuat seseorang mengalami hadas kecil? Seorang yang disebut berhadas kecil apabila mengalami keadaan seperti keluar sesuatu dari dua jalan atau lubang, yaitu kubul dan dubur, seperti buang air kecil, buang air besar, dan buang angin. Selanjutnya, hilangnya akal seperti mabuk, gila, dan tidur. Selanjutnya, bersentuhan kulit dengan lawan jenis yang bukan mahram tanpa ada batas yang menghalanginya. Yang selanjutnya, menyentuh kemaluan atau baik kubul ataupun dubur dengan telapak tangan. Selanjutnya, jika untuk menghilangkan hadas kecil dengan cara berwudu, yaitu dengan niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Yang kedua, mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan dengan membaca bismillah. Kemudian mencuci telapak tangan dimulai dengan tangan kanan serta menyela jari tangan. Selanjutnya berkumur-kumur, membersihkan hidung, membasuh muka,
membasuh kedua tangan sampai ke siku, mengusap sebagian kepala atau seluruh kepala, mengusap kedua telinga, membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Selanjutnya berdoa setelah wudhu. Menurut jalur ulama, seorang yang dalam keadaan berhadas kecil harus segera bersuci. Saat seorang yang mempunyai hadas kecil tidak boleh melakukan ibadah-ibadah tertentu. Apa saja ya ibadah yang tidak boleh dilakukan saat seorang berhadas kecil? Yaitu memegang atau menyentuh mushaf Al-Quran, melaksanakan sholat, melaksanakan tawaf, dan sebagainya. Yang kedua yaitu hadas besar. Apa sih hadas besar itu? Hadas besar adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang dapat disucikan dengan mandi junub atau mandi besar. Akan tetapi jika tidak ada air atau sebab tertentu dapat diganti dengan tayamum. Keadaan yang dapat menyebabkan seorang berhadas besar sebagai berikut, yaitu keluar mani baik karena mimpi ataupun hal lain bagi laki-laki. Yang kedua, haid, melahirkan, nifas, yaitu darah yang keluar setelah seorang perempuan melahirkan, melakukan hubungan suami istri, meninggal dunia kecuali bagi orang-orang yang syahid. Selanjutnya tata cara toharoh bersuci pada saat terkena hadas besar, yaitu dengan mandi wajib. Mandi wajib besar bertujuan untuk menghilangkan hadas besar yang sering disebut mandi junub atau janabah. Rukun mandi wajib ada dua, yaitu niat dan membasuh meratakan air ke seluruh tubuh. Bagaimana cara untuk mandi wajib, yaitu dengan cara niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Niat yaitu nawaitu gusla lirofil hadasil akbari fadolillahi ta'ala. Selanjutnya menghilangkan najis dari badan, mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh mulai dari ujung rambut hingga ke ujung kaki. Selanjutnya toharoh dari najis. Apa saja yang tergolong dalam najis? Najis secara bahasa artinya kotor, secara istilah adalah najis kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seorang untuk beribadah kepada Allah. Bersuci dari najis yaitu bagaimana membersihkan seseorang dari najis. Najis terbagi menjadi tiga, yaitu najis mukhafafah, najis mutawasitoh, dan najis mughaladoh. Najis mukhafafah adalah najis yang ringan, seperti air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Najis mukhafafah, cara mensucikannya adalah cukup dengan memercikkan air pada benda atau tempat yang terkena najis tersebut. Yang kedua adalah najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh yaitu najis sedang. Najis ini terbagi menjadi dua macam, yaitu najis mutawasitoh hukmiyah dan najis mutawasitoh amiyah. Najis mutawasitoh hukmiyah adalah najis yang diyakini ada tapi tidak nyata wujudnya. Cara mensucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda atau tempat yang terkena najis. Najis mutawasitoh ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara mensucikannya dengan menghilangkan wujud atau rasa, warna, dan baunya menggunakan air suci. Contoh najis mutawasitoh yaitu darah, nanah, bangkai binatang, air kencing, dan lain sebagainya. Selanjutnya najis mughaladoh. Najis mughaladoh berarti najis yang berat. Cara mensucikannya secara bertahap, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali. 1 kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah yang suci. Contoh najis
Mughalatoh adalah terdapat pada anjing dan babi. Adapun yang berasal dari anjing dan babi seperti air liur, daging, darah, air kencing, bulu, maupun kotorannya. Selanjutnya, penerapan dan hikmah toharoh atau bersuci. Betapa pentingnya toharoh untuk bersuci dalam kehidupan kita. Ada banyak hikmah yang terkandung dalam toharoh. Misalkan, menyempurnakan iman karena Rasulullah menegaskan bahwa kebersihan sebagai dari iman, mendorong diri untuk semakin dekat dengan kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah kekhusyukan dalam menjalankan ibadah, terhindar dari beberapa macam penyakit karena kurangnya kebersihan, menumbuhkan kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Oke, cukup sekian materi dari saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.